Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Novita. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal saya yang berjudul Kajian Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada Masyarakat Indragiri Hilir. Yaitu yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 rumusan masalah, 1.4 tujuan dan manfaat penelitian, 1.5 desain penelitian, 1.6 sistematika penulisan, bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori, 2.1 tinjauan pustaka, 2.2 teori nilai, 2.3 nilai moral, bab 3 metode penelitian, 3.1 waktu penelitian, 3.2 objek penelitian, 3.3 variabel penelitian, 3.4 jenis penelitian, 3.5 metode dan teknik pengumpulan data, 3.6 subjek penelitian, daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sastra sebagai warisan budaya yang memuat pola-pola kehidupan masyarakat yang disajikan melalui simbol-simbol yang estetis. Karya sastra merupakan rekaman peristiwa-peristiwa kebudayaan. Sastra adalah juga potret keanekaragaman budaya. Hal ini berarti di dalam karya sastra tergambar realitas budaya suatu masyarakat. Daerah dengan letak geografis yang berbeda akan memunculkan corak budaya suatu masyarakat yang berbeda pula. Salah satu jenis sastra adalah sastra tulisan yang berbentuk cerita secara turun-temurun, seperti cerita Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir yang terdapat di daerah Indragiri Hilir, Riau. Cerita Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir merupakan sebuah cerita rakyat yang sangat menarik untuk diteliti. Sebagai cerita yang dikategorikan bertema anak durhaka, cerita rakyat ini sangat berbeda dengan cerita yang bertema sama yang seperti Malin Kundang atau Si Lancang. Di dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir ini, terdapat cerita yang tersirat, yaitu ibu yang merajuk. Maka penulis menitik beratkan pembicaraan mengenai cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup ini pada masyarakat Indragiri Hilir, yaitu pada subjek penelitian. Dalam masalah pendidikan, terdapat kekurangan yang besar pada karakter seorang ibu dalam kisah ini. Menjadi seorang ibu, perbuatan melajuk atas pembuatan anaknya dalam kasus ini sampai sanggup membunuh diri adalah salah. Cerita rakyat Batu Belah Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir umumnya agar bisa bersikap baik terhadap orang tua, yaitu memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, sastra dan kebudayaan dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir memperoleh tempat khusus karena terjadi hubungan erat di antara keduanya. Cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir sebagai karya seni merupakan bagian integral suatu masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri merupakan pemilik suatu kebudayaan. Selain itu, kajian nilai moral dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir dianggap layak untuk diteliti. Maka, tema kajian nilai moral dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup ini, peneliti ingin menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul Kajian Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 1.2 Identifikasi masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan, yaitu sebagai dari banyak permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengambil kajian nilai moral dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 1.3 Rumusan masalah. Bertolak dari latar belakang, maka permasalahan yang diambil penulis yaitu nilai moral apa saja dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir.
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian. Sesuai dengan judul, yaitu kajian nilai moral dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 1.4.1 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini terangkum dalam uraian sebagai berikut. 1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengkaji nilai moral dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai moral yang ada dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. 1.4.2 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut. Manfaat teoritis. 1. Hasil penelitian diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan ilmiah dalam mengkaji ilmu budaya. 2. Sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. A. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk mengetahui detail khususnya dalam mengkaji cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir, ditinjau dari nilai moral yang terkandung. B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak yang terkait dengan cerita budaya. C. Hasil penelitian ini dapat menjadi pembanding hasil penelitian untuk pihak-pihak yang membutuhkan. 1.5 Desain penelitian. Cerita Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri ini memiliki nilai moral yang mendalam, seperti pendidikan, berbuat baik kepada orang tua, patuh kepada perintah orang tua, tidak berputus asa, dan lain sebagainya. Baik, dari desain penelitian ini bisa kita lihat itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, yaitu nilai moral apa saja dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. Tujuan penelitian, mengetahui nilai moral yang ada dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. Selanjutnya 1.6 Sistematika penelitian, yaitu yang terdiri dalam Sistematika penulisan. Untuk mempermudah penulisan dalam proposal ini, maka proposal ini akan dibagi dalam 3 bab. Itu bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, desain penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 yaitu yang terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 3 metode penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori. 2.1 Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya ilmiah dan sebagai sumber data dalam mengerjakan sebuah karya ilmiah. Kajian ini dikerjakan dengan langsung turun ke lapangan dan mengambil dari tinjauan kepustakaan seperti pustaka yang ada di Universitas Lancang Kuning. 2.2 Teori nilai. Nilai merupakan pembundetika secara harfiah berarti harga. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai merupakan sesuatu yang diinginkan apabila nilai bersifat positif dalam arti menguntungkan atau menyenangkan dan memudahkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan nilai tersebut. Nilai adalah sebuah konsepsi eksplisit atau implisit yang khas milik seorang individu atau suatu kelompok tentang seharusnya apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan-tujuan tindakannya. Nilai merupakan suatu yang tidak diinginkan apabila nilai tersebut bersifat negatif, dalam arti merugikan
atau menyulitkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingannya, sehingga dengan sendirinya nilai tersebut dijauhi. Menurut Atsipudin 2017, pengertian nilai dikemukakan sebagai berikut. Nilai merupakan pertimbangan suatu tindakan, benda, cara untuk mengambil keputusan. 2. Nilai adalah suatu ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan. 3. Nilai merupakan sesuatu yang baik yang diinginkan oleh warga masyarakat. 4. Nilai adalah kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku. Nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai secara singkat dapat diartikan sebagai hasil dari penelitian atau pertimbangan baik atau tidak baik terhadap sesuatu yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan atau motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan. Atau dengan kata lain, nilai adalah sesuatu yang mempunyai harga serta sifat-sifat yang penting bagi kehidupan manusia. 2.2.1 Ciri-ciri nilai. Menurut Atsipudin 2017, ciri-ciri nilai adalah sebagai berikut. 1. Nilai tercipta melalui interaksi anggota masyarakat. 2. Nilai bukan bawaan sejak lahir, melainkan penularan dari orang lain. 3. Merupakan asumsi-asumsi abstrak dari objek dalam masyarakat. 4. Nilai menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi atau grup dan masyarakat secara keseluruhan. 2.2.2 Macam-macam nilai. Menurut Pabundu Tika 2008, nilai adalah asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal diinginkan untuk berharga atau berguna. Selain itu, nilai juga dapat dibedakan berdasarkan fakta, yaitu nilai etika, yakni menyangkut hal-hal baik dan buruk dalam hubungan dengan kegiatan laku perbuatan manusia. 2. Nilai estetika, yaitu berkaitan dengan keindahan, bagus dan jeleknya. 3. Nilai intelek, yakni berkaitan dengan logika dan berpengetahuan. 4. Nilai agama, yakni berhubungan dengan seluruh dan larangan Tuhan yang ada dalam kitab suci. 5. Nilai moral, yakni nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Yaitu yang terdiri dari nilai keindahan sumber pada perasaan manusia, nilai moral yaitu sumber pada kehendak atau kemauan. Berdasarkan uraian di atas, maka nilai yang diambil oleh peneliti adalah nilai moral. Hal tersebut dikarenakan di dalam cita rakyat batu belah batu betangkup terdapat nilai moral yang sedang diteliti. 2.2.3 Sistem nilai. Kehidupan dalam bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak lepas dari nilai-nilai yang menjadi bagian penting dalam kehidupan. Adapun beberapa karakteristik nilai yang berkaitan seperti yang dikemukakan oleh Hamdi, terutama sistem nilai sebagai berikut. Nilai adat. Nilai adat ialah yang dipercaya oleh masyarakat bahwasannya nilai tersebut dibuat oleh para leluhurnya dan harus dijaga dan ditaati juga tentunya. Nilai tradisi. Nilai tradisi adalah nilai yang terkandung di dalam segala sesuatu perbuatan manusia yang dilakukan secara turun-temurun. Nilai yang diuraikan oleh Hamidi di atas merupakan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Dari nilai tersebut, penulis hanya mengambil nilai tradisi sebagai landasan teori dalam menelaah dari kecamatan dari Kabupaten Indragiri Hilir ini. 2.3 Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan arti nilai moral adalah nilai yang bisa mendorong manusia guna bertindak atau melakukan sesuatu serta sumber motivasi. Jadi, nilai moral cenderung mengatur
serta membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nicholas Dierkara, seorang ahli di bidang filsafat, pengertian nilai moral adalah sebuah gambaran objektif pada tindakan manusia dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Dalam hal tersebut, istilah moral tertuju pada tindakan manusia atau individu yang terdapat nilai positif atau kebaikan. Jenis-jenis nilai moral. Nilai moral baik, nilai yang berkaitan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia. Salah satu contoh yang dapat kita ambil dari cerita rakyat batu betangkup ini adalah berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu contoh nilai moral yang dapat kita terapkan. Serta sebagai orang tua juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Sifat merajuk seorang ibu pada cerita rakyat batu betangkup ini tidak patut dicontoh oleh orang banyak. Nilai moral buruk itu misalnya seperti nilai yang terdapat keburukan yang tidak sesuai dengan harapan serta tujuan hidup manusia. Nilai tersebut adalah sesuatu yang menyimpang dari keteraturan sosial yang mana dampak yang ditimbulkan bisa mengakibatkan banyak masalah sosial di masyarakat. Contoh nilai moral yaitu berbicara dengan sopan kepada orang lain. Contohnya berbicara dengan sopan pada orang tua adalah salah satu contoh penerapan nilai moral yang baik dalam keluarga serta masyarakat. 2.4 Cerita rakyat batu betangkup. Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk hasil budaya yang berupa karya sastra naratif. Di dalamnya tercermin kondisi sosial budaya masyarakat pendukungnya. Salah satu bentuk budaya yang ada dalam cerita rakyat tersebut adalah budaya pesisir seperti yang terdapat dalam cerita batu betangkup. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan dilanjutkan di rumah penulis. Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak tugas proposal penelitian diperintahkan. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2020 sampai April 2020. 3.1 Waktu penelitian. Pengajuan judul pada bulan Februari, pengumpulan data pada bulan Februari, melakukan observasi pada bulan Maret, menyusun proposal pada bulan Maret sampai dengan April 2020. 3.2 Objek penelitian. Objek material penelitian ini adalah cerita rakyat batu betangkup, sedangkan objek formalnya adalah kajian nilai moral dalam cerita rakyat batu betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 3.3 Variabel penelitian. Variabel penelitian berperan penting saat penyusunan penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel, yaitu kajian nilai moral dalam cerita rakyat batu betangkup. 3.4 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kepustakaan atau library yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang keadaan yang sedang berlangsung pada objek penelitian, yaitu tentang kajian nilai moral dalam cerita rakyat batu betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 3.5 Metode dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, membuktikan, dan mengembangkan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Selanjutnya ada metode wacana. Analisis wacana adalah suatu cara untuk metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau tergandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual. Jumal Ahmad 2018. 3.6.2 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan dokumentasi. A. Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan
oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, disertai peraturan-peraturan, ketetapan, dan lain sebagainya. B. Teknik dokumentasi. Teknik ini dipergunakan sebagai data pendukung. Sumber-sumber kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku dan jurnal. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah buku cerita dengan judul Batu Belah Batu Betangkup pada Masyarakat Indragiri Hilir yang dikaji menurut nilai moral. 3.7.1 Populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, dan tumbuhan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah buku cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 3.7.2 Sampel. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Maka sampel dalam penelitian ini adalah cerita dengan judul Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. 3.7 Teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisah menurut kategorinya. Selanjutnya daftar pustaka. Acipudin 2017 yang berjudul Penanaman Nilai dan Norma dalam Pembentukan Kepribadian Siswa di SMA Muhammadiyah 2, Bandar Lampung. Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung. Amri Marzali 2007, Antropologi dan Penggunaan Indonesia Jakarta Kencana. Faruk Alwi 2006, Cerita Rakyat Melayu Batu Betangkup Yogyakarta Adicita Karya Nusa. Hamidi UU 1993, Pembahasan Karya Fiksi dan Puisi Pekanbaru Bumi Pustaka. Jumal Ahmad 2018, Desain Penelitian Analisis Isi Konten Analisis Jakarta Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Kasim. Baiklah, itu saja paparan dari proposal saya yang berjudul Kajian Nilai Moral dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Betangkup pada masyarakat Indragiri Hilir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.